Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again to my YouTube channel Share Knowledge. Kali ini saya akan berbagi tentang bisa nggak ya kita belajar bahasa Inggris dari Brainly. Ini salah satu situs pendidikan yang lumayan terkenal di Indonesia ini, brainly.co.id. Jadi banyak siswa yang bertanya di sini dan dijawab seperti itu. Jadi kalau mencari jawaban-jawaban soal bisa di sini. Oke, tapi mungkin tidak 100% akurat ya. Nah, dan saya mencoba di sini membantu mereka sekaligus saya buat konten lah di YouTube saya begitu. Ya, jadi kalau di video sebelumnya itu saya membahas rangkuman kelas 8 kan untuk persiapan ujian di minggu depan itu. Jadi untuk selanjut lagi di video berikutnya nanti rangkumannya. Coba saya ke sini dulu. Kalau soal-soal bahasa Inggrisnya saya perhatikan di sini kayak kayak bahasa Inggris zaman dulu ya, zaman kuno begitu. Ya, ini contohnya. Jadi di sini translate these sentences into Indonesian. Terjemahkan kalimat-kalimat ini ke dalam bahasa Indonesia. Masa tugas suruh menerjemahkan? Itu kayak bukan kurikulum zaman ini gitu kayaknya. Dan yang penanya ini bilang, tolong bantu ya, jangan ngasal. Rubah dari passive voice ke active voice. Kalimat pasif ya, kita ubah jadi aktif. Bedanya aktif sama pasif itu kalau pasif itu kan saya nasi dimakan saya. Aktif itu saya makan nasi kayak gitu. Sebenarnya nggak terlalu begitu urgent sih belajar kayak gitu. Oke, the mathematics is studied by him the day before yesterday. Ini salah sebenarnya. Sebenarnya tidak seperti ini. Di sini kan yesterday, before yesterday. The day before yesterday itu berarti kemarin lusa. Cerita berarti kan? Berarti itu kan past tense. Seharusnya itu kalimatnya the mathematics was studied by him the day before yesterday. Tapi di LKS-nya ini keliru, ini pakai is. Memang LKS ini memang banyak kelirunya. Mungkin karena sudah pasti laris mungkin ya. Jadi yang bikin LKS nggak ya tidak terlalu perfect lah, tidak terlalu dibikin perfect gitu. Pasti kan laku begitu. Karena saya banyak menemukan kesalahan-kesalahan sih dari yang ditunjukkan siswa begitu. Seperti ini. Jadi di sini seharusnya was bukan is. Nah, aktifnya gimana? Aktifnya itu berarti menjadi he studied mathematics. He studied the mathematics the day before yesterday. Jadi begitu. Ini pakai him karena ini objek ya, karena ada by. Nah, ketika dibalik menjadi subjek dia. He studied the mathematics the day before yesterday. Jadi bisa juga sih belajar bahasa Inggris di sini, tapi bukan satu-satunya jalan ya. Jadi ini hanya alat bantu saja. Yang kedua, he had been informed the news by me before he went. Bentuk aktifnya menjadi di sini I had informed him the news before he went. Oke, begitu. Jadi ini rumusnya past perfect. Jadi kita ketika menceritakan dua kejadian yang berurutan, maka kita yang sebelumnya itu pakai past perfect, yang setelahnya pakai past tense. Ini ya had informed. Kalau pasifnya menjadi had been. Oke, yang nomor 3, the race had been won by us after had hard work. Oke, di sini ada kesalahan lagi nih LKS-nya nomor 3. Ini kan kejadian berurutan berarti kan. Hard work setelah hard work berarti kan ada kerja keras, ada menang. Kan berurutan kerja keras dulu baru menang. Berarti yang kerja kerasnya itu pakai past perfect, sudah benar pakai had di sini, tapi menangnya yang tidak perlu pakai past perfect, past tense aja. Seharusnya the race was won, begitu aja. By us after had hard work. Sehingga aktifnya menjadi we won the race after had. Ini juga ada kesalahan di sini.
Setelah after itu kalau ada subjek baru kita bilang after we had begitu. Tapi kalau tidak ada itu maka menjadi after having, menjadi begitu. Jadi di sini ada kesalahan juga di nomor 3. Jadi we won the race after we had hard work, seperti itu. Atau after having hard work. Oke. Yang nomor 4, Putri was picked up by Rangga in her house at 7 p.m. o'clock last night. Berarti aktifnya Rangga picked up Putri in her house at 7 p.m. o'clock last night. Kayaknya kalau pakai PM nggak perlu o'clock sih, ya tapi nggak masalah. Nomor 5. The monument was built by governor a year ago. Mungkin begitu. Atau last year. Setahun yang lalu itu kan last year berarti. Oke, berarti the governor built that monument last year atau a year ago. Nomor 6, the ball was being played by them together at noon yesterday. At noon? Okay, at noon, yes, okay. In the afternoon biasanya. Oke, aktifnya berarti they. Ini past continuous. They were playing the ball. Playing football maybe. They were playing the ball. They were playing the ball together at noon yesterday. Atau in the afternoon yesterday. Waktu yang spesifik, maka menggunakan past continuous. Nomor 7. Her computer was being fixed by me when she came. Past continuous lagi. Okay, I was fixing her computer when she came. Nomor 8. My brother had been worried by me after he had gone. Seharusnya yang satunya ini pakai past tense. I worried my brother after he had gone, begitu. Jadi dia pergi dulu baru saya mengkhawatirkannya. Oke, seperti itu. Jadi bukan pakai past perfect semua. Saya mengkhawatirkan, oke. And number 9, nomor 9, the table was being pulled by me yesterday at 9. Sebenarnya konteks-konteks seperti ini kurang tepat. Masa anak narik meja aja belum diceritakan seperti ini. Jam 9 itu saya sedang menarik meja. Ya, kayak kurang ya, nggak masuk akal gitu. Tapi nggak masalah. I was pulling the table yesterday at 9. At 9 yesterday, okay. Kemudian nomor 10. I was being driven by my father to my school yesterday in the morning. Berarti my father was driving me to my school yesterday in the morning. Oke. Jadi ini jawaban saya ada di sini di bawah. Sudah saya tulis di sini. Yang ini. Oke. Saya jawab di sini. Saya kasih penjelasan ini LKS-nya keliru, seharusnya was studied itu. Oke. Jadi itu ya. Ini salah satu jawaban saya di Brainly ini. Jadi kalau mungkin karena saya manusia mungkin juga ada kesalahan ya. Bisa dikoreksi. Tapi saya tertarik sih dengan Brainly ini. Visi misinya bagus ya. Membantu pendidikan di Indonesia. Oke. Ya, semoga lah berkembang Brainly ini. Oke, itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.